Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amrullah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Tibrani, SPD MSI, dan Ibu Nika Anggraini, SPD MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah saya, yakni analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Jadi judul calon skripsi saya adalah pengaruh penggunaan pestisida nabati terhadap walang sangit sebagai hama tanaman padi Oryza sativa di Desa Telusayu, Kecamatan Belitang, Madang Raya. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Fikri Amrullah. Kemudian struktur analisis artikel. 1. Calon skripsi. Judul: pengaruh penggunaan pestisida nabati terhadap walang sangit Leptocoryza oratorius sebagai hama tanaman padi Oryza sativa di Desa Telusayu, Kecamatan Belitang, Madang Raya. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Fikri Amrullah. Yang kedua, identitas artikel. Judul yang pertama, efektivitas aplikasi pestisida nabati terhadap hama walang sangit pada tanaman padi di kelompok tani mandiri Desa Cipayum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Yang kedua, pemanfaatan pestisida nabati pada pengendalian hama tanaman sawit menuju pertanian ramah lingkungan. Yang ketiga, populasi dan intensitas serangan hama walang sangit pada beberapa varietas tanaman padi sawah di Desa Tolotoyon, Kabupaten Bolang, Mongondo Selatan. Penulis artikel yang pertama, Insinyur Ramli MP dan Nina Sumartina SP. Penulis artikel kedua, Suhartini Putu Suyadharma Budiawati. Penulis artikel ketiga, Ayuningsih Paputungan Jenje Pelalu Desi S. Kandowangko dan Selvi Tumbalaka. Kemudian langsung ke isi artikel. Untuk artikel yang pertama, topiknya membahas mengenai aplikasi pestisida nabati pada hama walang sangit. Artikel ini memiliki informasi penting yang dapat dimanfaatkan. Informasi penting yang dapat dimanfaatkan itu yang pertama, pestisida nabati untuk memberantas organisme pengganggu tanaman yang sering menyerang tanaman padi, diantaranya hama walang sangit Leptocoryza oratorius yang daya serangnya mendominasi apabila dibandingkan dengan hama yang lainnya. Pemanfaatannya, informasi mengenai hama walang sangit ini sebagai hama yang dominan pada tanaman padi sehingga dapat mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian manfaat yang kedua adalah pestisida nabati bahan bakunya mudah didapat, mudah dibuat, juga murah. Jenis pestisida ini bersifat mudah terurai dan bersifat pukul dan lari, hit and run, atau apabila diaplikasikan akan membunuh hama pada waktu itu dan setelah hamanya terbunuh, residunya akan cepat menghilang di alam. Anonymous tahun 1993. Informasi mengenai pestisida nabati bahan bakunya mudah didapat, mudah dibuat, juga murah. Jenis pestisida ini bersifat mudah terurai. Mendapat mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, pestisida nabati merupakan kearifan lokal di Indonesia yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT guna mendukung terciptanya sistem pertanian organik. Informasi ini dapat mendukung pada bagian latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian
Jenis pestisida nabati yang biasa diaplikasikan terhadap hama walang sangit berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar habitat dari tanaman padi itu sendiri. Informasi ini mendukung pada bagian latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian manfaat yang kelima, penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan mencoba beberapa jenis bahan pestisida nabati terhadap hama walang sangit. Informasi ini mendukung pada bagian metode penelitian pada bab 3. Kemudian pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terhadap kepentingan pemanfaatan. Yang pertama, dalam jurnal dijelaskan bahwa pestisida nabati yang digunakan terdapat berbagai macam dan bahan tumbuhan yang berbeda-beda. Namun, pertanyaannya mengenai tidak dijelaskannya secara spesifik mengenai metode pembuatan pestisida nabati. Kemudian pertanyaan yang kedua, pestisida nabati merupakan bahan pembasmi hama yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Pertanyaannya, apakah tingkat keefektifan pestisida tersebut dapat mengubah stigma masyarakat mengenai residu dari pestisida kimia yang sering digunakan oleh petani. Kemudian untuk artikel yang kedua, topiknya mengenai pemanfaatan pestisida nabati pada pengendalian hama Plutella xylostella tanaman sawi Brassica juncea L. Informasi penting yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, pembangunan di bidang pertanian sampai pada saat ini menghadapi masalah antara lain pencemaran lingkungan, rendahnya kualitas bahan tanaman, rendahnya produktivitas tanaman, rendahnya serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan residu pestisida pada produk pertanian. Informasi ini mendukung bagian latar belakang pada bab 1. Kemudian pemanfaatan yang kedua mengenai produk metabolit sekunder dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif pestisida nabati. Maka dari itu penting dikembangkan pemanfaatan berbagai jenis tanaman sebagai pestisida nabati untuk menuju pertanian yang ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Informasi ini mendukung pada bagian bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, pestisida nabati merupakan kearifan lokal di Indonesia yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman guna mendukung terciptanya sistem pertanian organik. Informasi ini mendukung bagian latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya, manfaat yang keempat, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi jenis-jenis tanaman yang efektif sebagai bahan penghasil pestisida nabati dan membantu masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan jenis-jenis tanaman untuk pengendalian hama tanaman sawi. Informasi mengenai jenis-jenis tanaman yang efektif sebagai bahan penghasil pestisida ini dapat mendukung pada bagian manfaat pada bab 1. Kemudian manfaat yang kelima, penelitian ini menggunakan rancang acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan jenis tanaman sebagai pestisida nabati, 1 kontrol negatif tanpa perlakuan, dan 1 kontrol positif menggunakan pestisida kimia. Kombinasi perlakuannya adalah P0 kontrol negatif, P1 daun tembakau, P2 daun tapak liman, P3 daun kayu kuning, P4 daun sirih hijau, dan P5 kontrol positif pestisida kimia. Informasi ini mendukung pada bab 3 pada bagian metode penelitian. Kemudian pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Yang pertama, dalam jurnal dijelaskan bahwa pestisida nabati yang digunakan terdapat berbagai macam dan bahan tumbuhan yang berbeda-beda. Namun pertanyaannya mengenai tidak dijelaskan secara spesifik mengenai metode pembuatan pestisida nabati. Kemudian yang kedua, pestisida nabati merupakan bahan pembasmi hama yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Pertanyaannya, berapa lama residu pestisida nabati ini bertahan pada daerah yang diaplikasikan? Kemudian untuk artikel ketiga, topiknya
populasi dan intensitas serangan hama walang sangit Leptocoryza oratorius. Yang B, informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Pertama, beberapa faktor yang mendukung keberadaan dan perkembangan walang sangit di lapangan, di antaranya penanaman padi yang tidak serempak, penanaman padi terus-menerus sepanjang tahun, adanya inang alternatif terutama Echinocchia, Crus gali, dan Echinocolanum di sekitar pertanaman padi, dan varietas tanaman padi. Informasi ini dapat mendukung pada bagian latar belakang dan kajian pustaka di bab 1 dan bab 2. Kemudian yang kedua, pestisida nabati bahan bakunya mudah didapat, mudah dibuat juga, murah. Jenis pestisida ini bersifat mudah terurai dan apabila diaplikasikan akan membunuh hama pada waktu itu, dan setelahnya hama terbunuh, residunya akan cepat menghilang di alam. Bagian ini mendukung pada latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Kemudian yang ketiga, keragaman intensitas serangan walang sangit antar varietas tidak berbeda nyata. Namun, serangan walang sangit dipengaruhi musim tanam. Serangan walang sangit pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Fatah dan Hamka tahun 2011. Informasi ini dapat mendukung pada bagian latar belakang dan kajian pustaka di bab 1 dan di bab 2. Kemudian manfaat yang keempat, penggunaan varietas tahan sangat kompatibel dalam pengendalian hama terpadu. Selain murah, juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mudah diaplikasikan oleh petani di lapangan. Informasi ini dapat mendukung pada bagian latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian untuk manfaat yang kelima, penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Perlakuan yaitu varietas tanaman padi antara lain 1. Cerang, 2. Invari 9, Situbagendit. Percobaan diulang sebanyak 5 kali. Informasi ini dapat mendukung pada bagian metode penelitian di bab 3. Kemudian pertanyaannya, hal-hal yang belum jelas terkait pada pemanfaatan. Pertanyaan pertama, pestisida nabati merupakan bahan pembasmi hama yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Pertanyaannya, berapa lama residu pestisida nabati ini bertahan pada daerah yang diaplikasikan? Kemudian yang kedua maksud saya, dalam jurnal dijelaskan bahwa perbedaan musim juga dapat mempengaruhi intensitas serangan hama walang sangit. Pertanyaannya, jika pelaksanaan penelitian pada musim yang berbeda, bagaimana dapat membandingkannya dengan musim yang lain? Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari analisis kritis dari artikel sebagai bahan acuan untuk penelitian saya nanti. Apabila ada pertanyaan atau kritik masukan dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen, bisa langsung disampaikan pada forum diskusi. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.